Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah dunia hingga akhirat insya Allah. Di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1631, HR Muslim 1631, Abu Dawud nomor hadis 2880, At-Tirmidzi 1376. Di dalam 3 kitab tersebut ada hadis yang sangat terkenal yang sering kita dengar, berbunyi idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin. Jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ini para ulama hadis sering menyebutkan sedekah jariyah itu berbentuk wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, dia punya ilmu yang dimanfaatkan. Bahasa gampangnya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awwaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya, mendoakan orang yang mati tadi itu. Nah, dalam hadis yang lain itu 7. Ini pernah saya sampaikan dulu. Nanti ada kaitannya dengan wakaf, baik wakaf produktif atau non produktif. Hadis yang lain dalam kitab Ibnu Majah nomor hadis 242 dan derajatnya hasan, baik, berbunyi inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi aw hasanatihi ba'da mautihi, sesungguhnya yang akan didapati oleh seorang mukmin dari amalan dan kebaikannya yang ia lakukan setelah ia mati adalah, nah gampangnya begini, bahwa seorang mukmin akan mendapatkan pahala atas kebaikan dan amalnya yang pernah ia kerjakan. Dia sudah mati tapi pahalanya terus mengalir. Itu yang dimaksud hadis ini. Apa? Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Ilmu yang pernah ia ajarkan dan ia sebarkan. Maka di sini posisi guru itu sangat luar biasa. Guru yang pernah mengajarkan anak didiknya, yang mengajarkan santrinya, yang mengajarkan jamaahnya,
yang pernah disampaikan kepada jamaahnya itu termasuk ilmu yang pernah ia ajarkan dan sebarkan, itu nanti pahalanya meskipun dia wafat maka sang guru itu mendapatkan cucuran pahala terus mengalir. Nah, yang kedua, wa mushafan warrathahu, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, maksudnya yang ia tinggalkan, yang pernah ia wakafkan. Jadi wakaf Al-Quran, apakah Al-Quran untuk menghafal atau Al-Quran biasa untuk dibaca? Karena Al-Quran itu banyak terbitan, banyak versi, isinya sama. Nah, orang pesantren biasa menyebut Quran pojok karena setiap pojok pasti sama gitu. Contoh, Muflihun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu di pojok sebelah kiri, itu pasti. Terus innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sebelah kanan. Sebelah kirinya masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Baliknya wa basyiril ladzina amanu. Sebelahnya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu Quran pojok biasanya untuk menghafal. Nah, semasa hidupnya itu jangan sampai kita nggak pernah wakaf Al-Quran meskipun satu gitu. Nah, sebisa mungkin wakaf Al-Quran itu kalau bisa nyari pondok pesantren. Pondok pesantren terutama penghafal Quran, anak-anak yang miskin kita kasih mushaf yang bagus. Jangan yang murah. Memang murah meriah tapi cepat rusak. Ada mushaf Al-Quran harganya 35.000, tipis, cepat rusak. Nah, kita beli satu Al-Quran, kita hadiahkan, wakafkan. Nah, ini wakaf Pak Taufik ya, untuk kamu pakai sampai kamu hafal Quran 30 juz, harganya 200.000. Lah kan keren. Santri punya Quran harganya 200.000 itu jarang. Bagus. Siapa tahu dengan satu mushaf itu ia hafal Al-Quran 30 juz. Kenapa? Bagus. Wong saya dulu, apa wong saya itu bahasanya? Wong saya dulu menghafal itu sampai habis berapa Quran. Kenapa? Yang murah-murah. Karena kami di kampung, di Pasuruan, beli Quran kayak yang di Jakarta bagus-bagus nggak ada. Tapi itu pun hati-hati makainya. Hati-hati makainya. Nah, maka jangan sampai kita tidak pernah, semasa hidup kita nggak pernah wakaf Al-Quran. Kemudian yang ketiga, au masjidan banahu. Jadi pahala yang akan mengalir meskipun kita wafat. Apa itu yang ketiga? Masjid yang pernah kita bangun. Ya, tidak harus satu orang bikin satu masjid, tidak. Itu ideal. Idealnya orang kaya maksud saya. Ya, kalau orang miskin seperti saya, ya minimal 1 sak semen atau 2 sak semen. Atau nggak punya Pak Taufik, ya dia pernah ngangkat semen, ikut ngecor. Ya, uang nggak punya, tenaga ada. Nah, itu masjid yang pernah ia bangun. Kemudian yang berapa sekarang? 4. Oh, yang kedua ketinggalan. Maaf, urutannya yang pertama ilmu yang pernah ia ajarkan dan sebarkan. Ya, yang kedua ketinggalan tadi. Awwaladan sholihan tarakahu. Yang kedua tadi itu harusnya anak soleh yang ia tinggalkan. Jadi meninggalnya itu dalam kondisi di dunia masih punya anak yang soleh. Jadi yang kedua meninggalkan anak yang soleh. Makanya
Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang seorang nabi dan rasul berdoa kepada Allah. Doa itu terekam dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Berbunyi, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya ya Allah muqimas salati, orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkanlah permohonanku ya Allah agar saya dan anak cucuku tergolong orang-orang yang menegakkan salat. Jadi yang kita minta, kita punya anak mau sholat. Kelihatannya kan sepele, mau sholat. Oh berat Pak. Berapa banyak orang tua punya anak tidak pernah sholat. Disuruh sholat susah. Nah ini doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Agar dengan barokah doa ini Allah menjadikan putra-putri kita, anak cucu kita tergolong orang yang menegakkan sholat. Nah ketika anak kita sudah sholat, cucu kita sudah sholat, yakin orang yang soleh akan mendoakan orang tuanya. Ayat 41-nya, Rabbana ufirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah, wali walidayya, dan ampunkan pula dosa papa mamaku ya Allah, dosa bunda ayahku ya Allah, walil mu'minin, dan ampunkan pula ya Allah dosa orang-orang mukmin yauma yaqumul hisab, nanti pada hari kiamat. Jadi anak kita ketika sholat yakin, saya yakin anak yang sudah mau sholat, cucu yang sudah mau sholat, tidak lupa istighfar kepada Allah untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk kakek neneknya, bahkan untuk orang mukmin semuanya. Ini doa yang sebaiknya, kalau kata saya bukan sebaiknya, seharusnya kita baca. Surah Ibrahim 40 dan 41, agar kita punya anak kita mau menegakkan sholat. Doa yang berikutnya, yang ketiga, tadi kan pertama 41, 40, 41 Ibrahim. Doa yang ketiga As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Masih doa Nabi Ibrahim, ya Allah anugerahkanlah saya anak-anak yang soleh. Anugerahkan saya Allah anak cucu yang soleh. Yang diminta bukan anak yang kaya, cucu yang kaya. Yang diminta bukan anak dan cucu yang akan menjadi pejabat, tapi minta anak cucu yang mau menegakkan sholat. Mohon maaf, seperti almarhum barusan. Siapa? Pak Wurono, semoga beliau husnul khatimah dan meninggalkan anak yang soleh. Seperti hadis ini, yaitu anak soleh yang ia tinggalkan. Bunyi hadisnya, wa waladan solihan tarokahu. Atau doa yang umum, Al-Furqan ayat 74, dan pasti hafal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah saya istri, suami. Kalau yang berdoa istri ya anugerahkanlah.
Saya, kami, suami. Kalau yang berdoa suami, anugerahkanlah saya istri dan anak cucu yang menyejukkan hati. Seperti apa Pak Taufik? Di dunia suami datang, mandangnya sejuk, Bu. Di dunia melihat istri senang. Karena ada seorang suami melihat istri sebel. Kenapa? Udah tanggal 25. Udah tanggal 20. Mau ngeliat istri nggak mau, kenapa? Takut Pak, sudah tipis. Yang memang tipis bukan hanya ban, ternyata dompetnya tipis. Dan itu ada Pak, ada seorang suami melihat istrinya sebel. Sebaliknya juga ada seorang istri melihat suaminya sebel, itu ada. Bukan ocehan saya, tapi betul-betul ada. Pada hari Ahad, saya lupa Ahadnya, tapi yang jelas hari Ahad. Seperti hari ini, ba'da zuhur, itu pasangan suami istri ngelihat istrinya mah solihah, kata saya, zohirnya solihah. Kenapa? Jilbabnya gede, pakai cadar, datang ke rumah, kan pandangan saya ini orang yang solihah. Demikian pula seorang suami, saya lihat sejuk mukanya, tapi kok murung begitu. Kalau istrinya kan nggak kelihatan mukanya, sedih dan tidaknya, karena pakai cadar. Nah suaminya kok murung, ini orang ganteng kok murung. Ganteng-ganteng murung. Rupanya suaminya ini murung karena istrinya minta cerai. Istri minta. Nah kira-kira Bu, kalau ada istri minta cerai, suami mandangnya senang atau enggak? Pasti enggak senang kan Pak? Hanya gara-gara beda radio. Istrinya mendekat radionya, radio sini, suaminya radionya sini, beda radio, minta cerai. Dan itu terbukti. Ada lagi anaknya seorang pilot begitu, gara-gara suaminya PNS, istri minta cerai. Dan sekarang sudah cerai yang ini, gara-gara PNS. Alasannya apa? Mas, kalau kamu masih jadi PNS, ceraikan saya tidak mau saya dan bayi yang di kandungan ini memakan gaji syubhat. Begitu dia menganggapnya PNS itu syubhat. Di sini ada yang PNS? Ada. Di syubhat itu. Dan betul sudah cerai sekarang. Sudah cerai. Nah ini kan contoh tidak kurrota ayun begitu. Enggak kurrota ayun. Tapi ada yang kurrota ayun, apa? Suami datang, assalamualaikum. Apa kata istri? Waalaikumsalam. Papa udah datang ya, alhamdulillah sehat. Iya ma sehat. Enak itu. Yang repot adalah suami datang, assalamualaikum, gak ada jawaban. Assalamualaikum, gak ada jawaban. Sampai 3 kali gak ada jawaban. Buka pintu, terbuka, nyari istri gak ada. Di mana kira-kira Pak? Bapak kerja keluar kota 2 minggu di Kalimantan, di Sumatera, nyampe Taman Aster, istri nggak ada. Di mana kira-kira? Wah yakin. Nah itu perang bubatnya gitu ya. Nah itu ada. Yang kita minta, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Juga ada orang tua melihat anaknya sebel. Kenapa? Masuk penjara. Kenapa? Semalam digerebek polisi narkoba. Tuh. Tidak qurrata a'yun di dunia. Maka mudah-mudahan barokah doa kita kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata ayunnya dunia akhirat. Di dunia kita bahagia berjumpa suami istri dan anak, di akhirat pun berkumpul bersama keluarga kita. Nah ini harus kita upayakan. Dengan apa? Mendidik.
membiasakan kebaikan, berdoa kepada Allah, selebihnya bertawakal ala Allah. Nah, ini namanya awwaladan solihan tarokahu. Ini yang kedua. Yang ketiga tadi wa mushafan warasau, mushaf yang pernah ia wariskan, yang pernah ia wakafkan. Maaf, ada doa untuk yang kedua. Mungkin belum pernah didengar. Doa Rasulullah berbunyi begini. Nabi mengajarkan, Allahumma barik li fi auladi. Ya Allah, berkahilah saya fi auladi, terhadap putra putri saya. Wahfadhum, peliharalah mereka ya Allah, itu anak-anak kita. Wala tadurrahum, jangan berikan mereka mara bahaya. Warzuqna birrahum, dan anugerahkanlah kami birrahum, kebaikan mereka. Maksudnya apa kebaikan mereka itu? Kita punya anak, birrul walidain, berbakti sama orang tua, baik sama orang tua. Subhanallah, ketika kita punya anak soleh, kita sudah wafat Pak, sudah wafat. Anak yang soleh tidak akan pernah lepas berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat tertentu dia ke pemakaman ayahnya, pemakaman mamanya. Kenapa? Ingat sama kebaikan orang tuanya. Dia datang ke pemakaman berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Selesai ke makam mamanya, Allahumma ighfir laha warham. Selesai baru pulang. Kenapa? Secara zahir ia kangen, secara batin ia mendoakan papa mamanya meskipun sudah di alam kubur. Ini bukti bahwa ia wafat meninggalkan anak yang soleh. Yang ketiga tadi, mushaf Al-Quran yang pernah ia wakafkan. Yang keempat, masjid yang pernah ia bangun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kelima, au baitan libni sabili banahu, yaitu rumah Ibnu Sabil yang pernah ia bangun. Rumah Ibnu Sabil yang pernah ia bangun. Yang kelima ini jarang. Seperti apa Pak Taufik bentuknya? Misalnya di jalan-jalan besar, terutama Idul Fitri, itu banyak orang-orang mudik dari Jakarta, Bekasi ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena mau mampir ke hotel nggak punya ongkos yang cukup, cukupnya adalah tidur di masjid. Nah kan banyak kan Pak? Kenapa? Pengen gratis. Di samping gratis rame. Tapi jarang DKM yang di pinggir jalan itu membuat rumah Ibnu Sabil sebagai wakaf. Kenapa? Karena banyak orang muslim, muslimah yang kemalaman di tengah jalan. Dia mau ke hotel, ongkos gak cukup. Nyari losmen yang murah pun gak cukup. Akhirnya apa? Tidur di pom bensin. Nah ini kesempatan orang yang punya harta membuat rumah Ibnu Sabil. Dan ini Nabi mencontohkan langsung, Mbak. Jadi Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 2739 yang berbunyi, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mauti dinaron wala dirhaman wala abdan wala amatan illa baghlatul bayda allati yarkabuha wasilahahu wa ardon ja'alu li ibni sabili sadaqatan. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya tidak meninggalkan uang dinar, tidak meninggalkan uang dirham sepeser pun, tidak meninggalkan sesuatu pun, tidak meninggalkan budak laki atau perempuan, kecuali beliau meninggalkan, yaitu yang pertama baglatahul bayda, keledai berwarna putih.
tunggangan beliau. Kita bayangkan seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kekuasaannya sangat luas, tapi kendaraannya Agia, Ayla, bukan Avanza, apalagi Innova, apalagi Fortune, apalagi Pajero, tapi Ayla, Agia, atau Datsun. Seorang pemimpin besar meninggalkan itu. Uang sepeser pun tidak, hamba sahaya juga tidak. Yang dia tinggalkan baghlatul bayda, keledai berwarna putih. Bukan kuda, bukan onta, tapi keledai kecil, Pak. Yang kedua, wasilahahu, dan pedang perang beliau. Yang ketiga, wa ardon, dan sebidang tanah. Namun kata Siti Juwaria, sebidang tanah ini sebelum beliau wafat diwakafkan untuk Ibnu Sabil. Jadi Nabi kita mencontohkan langsung wakaf untuk Ibnu Sabil. Yang ini jarang sekali. Ya umpama Taman Aster membuat, bisa saja letaknya di dalam, tapi di sana apa, ada papan nama, Rumah Ibnu Sabil, Masjid Al-Fajar, Taman Aster, boleh. Maka ketika ada orang faham Rumah Ibnu Sabil, Masjid Al-Fajar, berapa meter? 600 meter. Nah, jalan kaki. Oh, ada di sini, daftar ke panitia. Pak, mohon izin, saya pengembara, saya dalam perjalanan mau ke hotel, uang nggak cukup, mau tidur di masjid ditutup. Saya baca ada Rumah Ibnu Sabil, Masjid Al-Fajar. Ini kesempatan saya untuk memberikan kesempatan supaya sodako hamba Allah berupa Rumah Ibnu Sabil dapat saya tempati malam ini. Nah itu belum ada di sini, belum. Tapi di beberapa wilayah Jawa Tengah sudah mulai ada, Ustaz. Karena waktu saya pulang kampung sengaja nggak lewat tol Cipali, pengen tahu. Saya biasanya kan lewat tol terus dari Bekasi sampai Surabaya, tol terus. Sekali-kali pengen tahu lewat jalan biasa. Alhamdulillah sudah ada, hadis ini sudah diamalkan di Jawa Tengah. Jadi di masjid pinggir jalan, terus ada rumah-rumah kecil, itu Rumah Ibnu Sabil. Ini yang jarang, Pak. Ya padahal kan mau mati, ya, dan pasti mati gitu kan, pasti mati. Mumpung punya rezeki yang luas, diluaskan oleh Allah, ya kesempatan wakaf berupa rumah untuk Ibnu Sabil. Kalau wakaf masjid sudah biasa. Nah di sini ada rumah wakaf untuk ustadz yang jauh. Nah, saya pernah sekali masuk sini. Iya sini. Nah, sudah pernah masuk, ada AC-nya kan, enak. Cuman yang belum ada kopinya. Ya, mungkin kopi nggak ada. Nah, sudah ada itu. Tapi tinggal ganti nama aja. Rumah Ibnu Sabil. Sini rumah marbot, sini Rumah Ibnu Sabil gitu. Oh, enggak apa-apa. Agar apa? Agar berdaya guna. Baik, yang keenam, au nahron ajrohu, yaitu wakaf berupa membuat sungai yang ia alirkan. Wakaf membuat sungai, wah ini berat. Belum ada orang kaya di Indonesia bikin sungai, belum. Tapi di Arab sudah ada. Siapa? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an itu wakafnya bikin sungai. Pak, kata ibu-ibu, Ustadz, ngapain wakaf bikin sungai? Itu sudah ada kali Malang. Ya. Di Indonesia kan enak, tanpa wakaf pun sungai sudah ada. Nah, maksud saya, kalau sungai memang kita sudah banyak, tapi banyak orang butuh air bersih.
Akhirnya Pak, di NTT sana teman-teman kita di Kota Bekasi, Villa Galaksi, saya aja, ayo Bu, Pak, wakaf air. Apa? Bikin bor, sumur bor di NTT sana. Ada warga muslim kita kekurangan air. Akhirnya dengan uang 400 juta baru ada sumber air. Kok mahal Pak Taufik? Iya mahal di sana Pak. Ya di Taman Aster 14 meter udah ada airnya. 14 meter di kampung saya Cikunir sudah banyak airnya. Di NTT susah. Butuh 400 juta untuk dapat satu bor, yang satu bor itu bisa dimanfaatkan 150 KK. Nah, itu berat, apalagi bulan-bulan kemarau. Nah, kalau kita di Taman Aster kan enggak. Pak tahu sini banjir, emang banjir. Tapi sini kan enggak ya. Tapi kan banyak Bekasi yang banjir, makanya 12 meter sudah keluar air. Tapi masih wilayah NKRI sana di NTT nyari air susah Pak, susah sekali. Jangankan di NTT, di Madura wilayah yang kering itu masih banyak. Dan kalau ngebor nggak cukup 20 juta, nggak cukup. Makanya saya mengajak jamaah saya yang di Taman Galaksi itu bikin sumur yang bisa dimanfaatkan oleh 150 KK, dibatasi. Terus bikin yang lain lagi 150 KK dengan satu bor yang besar. Itu Pak. Nah, sahabat Utsman pernah membuat sungai wakaf sungai. Begitu. Yang ketujuh, au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayatihi min ba'di mauti. Atau sedekah apa saja di saat dia sehat dan hidup. Atau sedekah apa saja dari hartanya saat ia sehat dan hidup. Nah, tadi itu Pak, mumpung kita masih hidup, masih sehat, punya rezeki, kapan lagi gitu. Kapan lagi? Nah, apalagi tadi diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu mengingatkan kita bahwa besok lusa pasti kita yang akan dibegitukan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau beliau yang ngumumkan tadi, saya waduh, ngeri gitu, ngeri. Telah pulang ke rahmatullah Al-Ustaz Haji Suryadi. Kenapa? Karena beliau pasti cepat atau lambat pasti. Saya juga sama, pasti saya juga sama. Mungkin belakangan aja itu. Tapi pasti gitu loh Pak. Nah, yang karena kita udah pasti, minimal 7 hal tadi itu sudah kita siapkan agar kita wafat punya investasi. Kita menyiapkan sesuatu untuk hal yang sementara. Apa? Deposito, tabungan, asuransi yang hanya dari usia 0 tahun sampai 70 tahun habis. Tapi kita jarang berinvestasi, jarang berpikir investasi untuk 0 tahun sampai tidak terhitung kapan selesainya. Khalidina fiha. Kan gitu, khalidina fiha. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga, mereka kekal selamanya di dalam surga. Tuh, kekal di dalam surga. Jadi kita berinvestasi pendidikan untuk anak kita. Ya, ijazah saya, mohon maaf, saya TK setahun, SD 6 tahun, 7, MTS Aliyah 6 tahun, berapa? 13. S1 saya 4 tahun, berapa? 17. S2 saya waktu itu 5 tahun, 22. Doktor saya waktu itu
7 tahun. 29 tahun ijazah saya pakai ketika masih S1, asisten ahli, pangkat saya asisten ahli. Ketika S2 sudah menjadi pimpinan, saya pimpinan termuda waktu itu. Pangkat saya waktu itu, pangkat akademik saya sebagai dosen itu adalah di atas asisten ahli itu jadi lupa ya Allah. Apa sih pangkat saya? Ya Allah. Jadi lupa ya. Asisten dosen, asisten ahli. Ya Allah. Ada yang dosen? Bukan. Apa? Bukan rektor. Kalau rektor itu posisi. Jadi lupa ya. Jadi lupa. Ya Allah, lupa ya. Asisten dosen, kemudian asisten ahli. Wah, jadi lupa ya Allah. Pokoknya satu langkah lagi profesor. Saya satu langkah lagi profesor, guru besar. Jadi lupa ya Allah. Nggak apa-apa, lupa masa dunia, biarin deh. Kok jadi lupa ya? Apa? Lektor. Lektor, bukan rektor. Kalau rektor pimpinan kampus. Kalau lektor itu gelar akademik setelah asisten ahli. Nah, setelah lektor kepala. Terus baru profesor gitu, Pak. Nah, itu aja tadi kuliah berapa tahun? 29 tahun sekolah dan kuliah. Habis nanti 70 tahun selesai, pensiun. Saya pensiun umur 70 tahun karena dosen yang profesor, insya Allah begitu. Tapi kalau saya bukan profesor, 65 tahun. Gitu. Udah profesor, Bu ya. Dan profesor masih sempat ngajar di sini begitu. Jangan nanti sudah profesor lupa Al-Fajr. Nah, sesuatu yang sifatnya duniawi sebentar kita persiapkan, sudah kuliah capek-capek. Tapi surga neraka yang sudah pasti, kalau nggak surga yang neraka, kadang-kadang kita lupa menyiapkan itu. Maka mumpung belum dipanggil almarhum almarhumah, ya kita siapkan. Kita siapkan, kalau kita punya ilmu, kita ajarkan, kita sebarkan. Jika kita punya anak, kita ikhtiar agar anak kita soleh solihah. Yang ketiga, agar kita mumpung masih hidup minimal 1 mushaf Al-Quran pernah kita wakafkan. Yang keempat, jika ada pembangunan masjid, sebisa mungkin kita ikut andil, walaupun 1 sak semen misalnya. Yang keenam, jika ada orang miskin, belum punya sumur bor, belum punya sanyo, kita bantu sanyonya, yang sini bayar ngebornya, kan begitu. Syukur-syukur ngebornya kita, beli sanyonya kita. Kemudian yang ketujuh, harta apa saja yang baik kita sedekahkan di saat kita sehat dan masih hidup. Maka inilah yang akan menjadi investasi kita di saat kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini baru muqaddimah. Nah, tadi kalau di Grand Wisata Tambun langsung ke persoalan pokoknya, yaitu wakaf produktif. Tapi karena sudah jam 8:04, wakaf produktifnya saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ada wakaf yang non produktif, ada wakaf yang produktif. Wakaf non produktif itu contohnya bangun masjid, beli tanah buat pesantren, beli tanah buat masjid, ini wakaf non produktif.
beli tanah, kita kasih ke orang untuk bikin area ke pemakaman, kober atau kuburan. Itu yang non produktif. Atau punya harta, kita beli ambulan untuk jamaah yang wafat, kita gratiskan. Ini wakaf berupa mobil ambulan. Atau wakaf apalagi mushaf Al-Quran, kitab-kitab. Nah, kita berikan. Mumpung Bapak umroh, haji. Nah, saya biasanya minta jamaah saya itu, Ustadz, minta apa? Orang-orang kan minta baju segala macam. Saya minta kitab yang nggak saya punya begitu. Oh Bu, saya minta kitab ini belikan di Mekah ya, gitu. Di Madinah ya. Nah, saya pernah, bukan pernah, sering minta wakaf dari jamaah itu. Kalau sedang umroh atau haji, wakaf berupa kitab. Kalau Al-Quran sudah banyak lah, kitab-kitab itu, kitab-kitab yang mahal dan langka. Nah, itu wakaf berupa kitab. Nah, ada wakaf produktif, Bapak Ibu sekalian. Pernah sempat saya singgung sebentar di sini. Wakaf produktif misalnya Masjid Al-Fajar mengumpulkan uang. Judulnya wakaf produktif. Untuk apa? Beli tanah, dibangun apartemen atau dibangun hotel. Judulnya Hotel Muslim misalnya, atau tanpa label Muslim tapi Hotel Wakaf Al-Fajar misalnya. Persyaratan masuk hotel, satu harus suami istri, dua tidak boleh ada minuman keras haram di hotel itu. Yang jelas yang berbau haram tidak boleh masuk hotel wakaf itu. Hasilnya untuk apa? Hasil dari hotel itu untuk kemakmuran Masjid Al-Fajar. Untuk kemakmuran Masjid Al-Fajar. Apa itu? Infrastrukturnya dibagusi, marbotnya dimakmurkan, imamnya disejahterakan, apalagi anak yatim piatu bisa sukses pendidikannya dari masjid ini, bisa membantu ekonomi sebelah yang kurang. Nah, itu wakaf produktif namanya. Hasilnya dibagi tiga. Satu untuk pengembangan wakaf, yang kedua biaya operasional. Dengan punya hotel produktif, wakaf produktif dari Al-Fajar, akhirnya dapat menyerap tenaga kerja. Terus yang ketiga disumbangkan kepada fakir miskin, yatim piatu, atau kebaikan umat secara umum. Jadi produktif itu menghasilkan uang, uangnya dipakai untuk tiga hal: operasional, membuat wakaf produktif yang berikutnya, dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Ini produktif. Atau mengumpulkan dana dari jamaah berupa wakaf, diberikan ruko. Ruko itu bisa disewakan atau dipakai sendiri untuk usaha masjid. Hasilnya ya sama tadi, untuk kemakmuran masjid. Nah, salah satu di antara wakaf yang ada di Saudi itu untuk biaya operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Operasional itu meliputi seluruhnya, kebersihannya, pembangunannya, biaya marbotnya, biaya imamnya. Lah, imam Masjidil Haram kan mahal, Pak. Yang muadzinnya saja itu 24 juta. 24 juta itu bersih, belum tunjangan berupa pendidikan gratis untuk semua anaknya. Kalau kita kan dibatasi 2, sono mau anaknya 7-8 gratis, masuk rumah sakit manapun gratis, gitu. Belum tunjangannya. Gaji imamnya berapa? Kalau masjid kecil 80 juta, itu gaji imam. Di sini 80 juta ya. Wah, itu. Syekh Sudes itu ratusan juta gajinya. Dari mana? Dari wakaf produktif itu. Nah, ini wakaf produktif itu contohnya lagi apa? Yang benda bergerak. Oh, saya pengen wakaf produktif berupa apa? Saya wakaf kerbau. Satu kerbau perempuan dan kerbau laki-laki misalnya. Ini wakaf kerbau laki-laki, sini perempuan misalnya. Beranak pinang.
Dari satu laki-laki satu perempuan melahirkan banyak karbo-karbo berikutnya. Ini produktif namanya. Tapi yang mengelola tidak boleh menjadikan itu hak milik pribadi atau keluarga, tidak boleh. Namanya juga wakaf terhentinya kepemilikan dia. Jadi meskipun itu kambing saya, lah kan Pak sudah diwakafkan. Enggak, ini Pak surat wakafnya. Nah itu nggak bisa, itu dicatatkan. Apalagi Pak Taufik, wakaf berupa sawah. Sawah diproduktifkan, dikelola dan lain sebagainya. Nah, Al-Azhar Jakarta sudah punya wakaf berupa kebun sawit, Pak. Di Kalimantan, di Sumatera. Hasilnya untuk apa? Bangun sekolah-sekolah. Makanya kenapa Gontor itu sekolah terkenal, maju dan murah? Karena Pondok Pesantren Gontor wakaf produktifnya sangat jalan. Di saat Albina puluhan juta masuk, Gontor hanya sekian juta, SPP-nya belum sampai 600.000 per bulan. Kenapa? Wakaf produktifnya jalan. Maka tidak bergantung kepada donatur. Kenapa? Karena wakaf produktifnya jalan, gitu. Nah, tadi saya cerita ke Grand Wisata. Saya bilang, Bapak Ibu di sini lebih mampu ketimbang saya. Secara SDM di komplek ini banyak yang ahli ekonomi, ahli manajemen, banyak yang pengusaha. Saya yang ahli agama saja bisa uang 4 juta berkembang menjadi 60 juta sekarang. Ditambah aset yang lain bisa ratusan juta. Saya hanya modal 4 juta waktu itu, Pak. 4 juta wakaf produktif. Wakaf produktif 4 ustadz gitu ya, ayo kita patungan. Akhirnya 4 juta. Sekarang sudah punya nilai ratusan juta. Dari wakaf yang saya kembangkan itu dengan guru-guru yang hanya 4 orang tadi itu sekarang bisa menghidupi, bisa beli mobil operasional, bisa bayar listrik pondok pesantren, meskipun belum seperti Gontor, tapi minimal listrik aman, bisa beli mobil, usaha sudah semakin besar, malah dari yang kecil sekarang lahannya kurang gitu. Itu wakaf produktif. Hanya memang dibutuhkan orang yang betul-betul intens di situ dan kita gaji. Kita gaji profesional begitu. Sama dengan di Mekah, di Madinah, wakaf itu Pak maaf, direktur wakafnya itu gajinya bisa ratusan juta. Kenapa? Dia sebagai nazir memang digaji. Kalau gitu kan lillahi ta'ala, ya bukan itu maksudnya. Ya kalau bisnis, ya harus bisnis. Hanya nanti kepentingannya adalah hasil bisnis itu untuk kepentingan umat gitu. Makanya kenapa Al-Azhar puluhan ribu mahasiswa gratis. Kenapa bisa begitu? Karena wakaf Al-Azhar jalan. Nah di Indonesia baru mulai menggeliat pada era Pak SBY sampai hari ini. Mulai menggeliat. Pak SBY ke bawah sampai Pak Karno mati suri. Wakaf itu hanya yang benda mati saja, yang non produktif. Wakaf itu ya tanah kuburan, tanah pesantren, tanah sekolah, itu saja. Nah, di zaman Pak SBY periode yang kedua itu mulai menggeliat. Sampai hari ini pertama menggeliat gitu. Terus, kenapa kita sadar umat Islam secara ekonomi harus kuat. Makanya sekarang ini Pak ada program 5.000 doktor, 5.000 MA, 5.000 magister, 5.000 doktor untuk santri dan sudah berjalan. Tapi karena Indonesia kan 200 juta lebih, 5.000 kan berapa persen itu kan kecil. Makanya mohon maaf, kenapa Mesir meskipun hampir kolab karena Arab Spring kemarin cepat bangkit. Cepat bangkit. Karena di Mesir itu mohon maaf, setiap 20 penduduk satu dokter. 20 penduduk satu dokter. Saya ngitung di kampung saya Cegir, tempat saya, satu kampung
yang isinya ratusan orang, satu dokter Taufik. Nah, Mesir tidak, Mesir itu tidak. Mesir itu tiap 20 penduduk satu dokter. Maka secara intelektual yang dibangun itu, yang dibangun ilmu. Makanya, tapi jangan pula seperti Jepang. Maksud saya apa? Maksud saya Jepang terlampau intelek meninggalkan rohani gitu loh, Pak. Meninggalkan rohani. Kita harus imbang. Intelektualitasnya harus kita bangun, tapi rohani pun kita kejar. Baik, barangkali itu mudah-mudahan kita sebelum wafat 7 hal itu minimal 3 atau 4 hal kita sudah siapkan insya Allah.